Bertemu kembali kita dalam video pembelajaran sistem informasi akuntansi. Berikut ini kita akan menyaksikan pembahasan mengenai pengendalian, kerahasiaan, dan privasi. Topik ini meliputi topik-topik pembahasan berikut ini, yaitu menjaga kerahasiaan, privasi, enkripsi, hunting, dan virtual private network. Semua penyajian ini akan disampaikan oleh Al-Kafi Rivaldi, Alivia Salsabila, Dinda Mutiara. Video pembelajaran ini diselenggarakan pada program studi pendidikan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 2022. Mari selanjutnya kita saksikan pembahasan yang akan disampaikan oleh pembicara berikut ini. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 12 ingin membahas materi tentang pengendalian kerahasiaan dan privasi dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Di kelompok 12 ini terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada Alivia Salsabila, selanjutnya ada saya sendiri, Al-Kafi Rivaldi, dan yang terakhir ada Dinda Mutiara Ramadan. Yang pertama di sini ada tujuan dari pengendalian kerahasiaan dan privasi. Tujuannya adalah untuk menjaga rahasia kekayaan intelektual yang dimiliki suatu organisasi, serta melindungi data informasi pribadi pihak-pihak yang berkepentingan. Sebuah organisasi memiliki kekayaan intelektual berupa informasi untuk menunjang rencana strategis perusahaan dalam jangka panjang. Ada 4 langkah dalam penjagaan kerahasiaan dan privasi. Yang pertama ada identifikasi dan klasifikasi informasi, yang kedua ada enkripsi, yang ketiga ada pengendalian akses, dan yang keempat ada pelatihan. 4 tindakan dasar pelindungan informasi yang sensitif. Yang pertama ada identifikasi dan klasifikasi informasi, yaitu mengidentifikasi letak penyimpanan informasi dan siapa saja yang dapat mengaksesnya, serta menilai informasi untuk diklasifikasikan. Yang kedua ada enkripsi informasi, yaitu melindungi informasi pribadi melalui internet agar tidak terbaca oleh pihak ketiga. Yang ketiga ada pengendalian akses, yaitu membuat sistem pengendalian untuk mencegah seseorang yang tidak memiliki hak untuk akses dan mengunduh, serta menyalin informasi rahasia. Yang keempat ada melatih pegawai, yaitu melakukan sosialisasi kepada para pegawai mengenai jenis informasi yang boleh dibagikan ke publik dan jenis informasi yang harus dirahasiakan. Selanjutnya ada privasi. Prinsip privasi Trust Service Framework atau prinsip kerahasiaan sangat mengutamakan perlindungan informasi pribadi pelanggan, pemasok, pegawai, dan rekan bisnis. Dalam pengendalian privasi ada 4 langkah. Yang pertama yaitu mengidentifikasi jenis informasi, letak penyimpanan informasi, orang yang memiliki akses informasi, serta menerapkan pengendalian akses. Yang kedua adalah mengenkripsi informasi pribadi pelanggan. Yang ketiga yaitu melatih kemampuan para pegawai dalam mengelola dan melindungi informasi pribadi. Dan yang keempat adalah menjalankan program data masking untuk memperkuat keamanan enkripsi. Ada 2 permasalahan dalam privasi. Yang pertama ada pencurian identitas dan spam. Pencurian identitas ini adalah penggunaan informasi pribadi orang lain demi kepentingan pribadi yang umumnya berupa kejahatan keuangan seperti mendapatkan pinjaman. Dan yang kedua itu ada spam, yaitu serangan email atau pesan yang dikirim berkali-kali berupa iklan atau konten serangan lainnya. Selanjutnya ada regulasi privasi dan prinsip-prinsip privasi yang diterima secara umum atau Generally Accepted Privacy Principle. Ada 10 praktik terbaik yang diakui secara internasional untuk melindungi privasi informasi pribadi. Yang pertama ada manajemen, yang kedua ada pemberitahuan, ketiga ada pilihan dan persetujuan, yang keempat ada pengumpulan, kelima ada penggunaan dan retensi, yang keenam ada akses, ketujuh ada pengungkapan kepada pihak ketiga, yang ke-8 ada keamanan, ke-9 ada kualitas, dan ke-10 ada pengawasan dan penegakan.
Selanjutnya, saya Alivia Salsabila akan menjelaskan tentang enkripsi. Sebagai perusahaan, tentu ingin melindungi kerahasiaan hak kekayaan intelektual dan data privasinya. Maka dari itu, perusahaan menggunakan sistem keamanan yang disebut dengan enkripsi. Enkripsi berfungsi untuk mencegah serangan-serangan hacker melalui internet serta memperkuat proses autentikasi dan verifikasi dengan cara mengubah teks normal atau plain text menjadi ciphertext. Proses dan cara kerja enkripsi sendiri telah digambarkan dalam buku Romney. Jadi di sini ada dua proses, yaitu proses enkripsi dan dekripsi. Proses enkripsi yaitu mengubah teks normal atau plain text ke dalam ciphertext atau teks yang sulit dibaca, dan sebaliknya, proses dekripsi mengubah ciphertext atau teks yang sulit dibaca menjadi plain text atau teks normal. Baik, proses enkripsi dan dekripsi sama-sama menggunakan algoritme, yaitu formula yang menggunakan kunci untuk mengubah plain text menjadi ciphertext dan sebaliknya, mengubah ciphertext menjadi plain text. Untuk melindungi kerahasiaan dan data privasi, perusahaan sangat bergantung pada kekuatan enkripsi. Kekuatan enkripsi dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu panjang kunci, algoritma enkripsi, dan kebijakan mengelola kunci kriptografi. Yang pertama, panjang kunci. Semakin panjang kunci, maka akan memberikan enkripsi yang lebih kuat dengan mengurangi blok-blok terulang pada ciphertext. Yang kedua, algoritma enkripsi. Kekuatan algoritma enkripsi bukan dikarenakan kerahasiaan prosedurnya, melainkan fakta bahwa algoritma tersebut telah diuji dan didemonstrasikan untuk menahan serangan penebakan pemaksaan secara brutal. Yang ketiga, kebijakan mengelola kunci kriptografi. Kunci kriptografi harus disimpan secara aman dan dilindungi oleh pengendalian akses yang kuat. Karena sepanjang apapun kunci dan sekuat apapun algoritma enkripsi, apabila kunci kriptografi tidak disimpan secara aman, maka ada kemungkinan data akan bocor. Ada 2 jenis sistem enkripsi, yaitu sistem enkripsi simetris dan sistem enkripsi asimetris. Sistem enkripsi simetris hanya menggunakan satu kunci saja. Kunci ini dapat digunakan baik untuk menenkripsi maupun mendekripsi. Contohnya adalah DS dan AES. Sedangkan pada sistem enkripsi asimetris menggunakan 2 kunci, yaitu kunci publik dan kunci privat. Kunci publik dapat diketahui oleh siapa saja, sedangkan kunci privat dirahasiakan dan hanya diketahui oleh pemilik kunci tersebut. Contohnya adalah RSA dan PGP. Dalam kunci asimetris, baik kunci publik maupun privat dapat digunakan untuk menenkripsi, namun hanya salah satu kunci saja yang dapat digunakan untuk dekripsi. Nah, pada 2 jenis sistem enkripsi, hilang atau dicurinya kunci enkripsi merupakan ancaman besar. Jika kunci hilang, informasi yang dienkripsi tidak dapat dipulihkan. Solusinya adalah menggunakan perangkat lunak enkripsi yang menciptakan sebuah kunci utama built-in yang dapat digunakan untuk mendekripsikan apa yang dienkripsi oleh perangkat lunak tersebut. Dalam sistem simetris, jika kunci rahasia telah dicuri, penyerang dapat mengakses segala informasi yang dienkripsi. Dalam sistem asimetris, kunci publik dimaksudkan untuk didistribusikan secara luas, tetapi kunci privat harus disimpan dengan aman. Apabila kunci privat diketahui oleh penyerang tidak hanya dapat mendekripsi seluruh informasi, tetapi juga dapat mengaku sebagai kita dan bahkan menciptakan tanda tangan digital secara legal atas nama kita. Berikut ini kami sajikan perbandingan dari sistem enkripsi simetris dan asimetris. Dari jumlah kuncinya, enkripsi simetris hanya menggunakan satu kunci, yaitu kunci rahasia yang digunakan baik untuk enkripsi maupun dekripsi. Kemudian, sedangkan pada enkripsi asimetris menggunakan 2 kunci. Satu kunci dibuat untuk publik, satunya lagi dirahasiakan. Kedua kunci dapat menenkripsi, tetapi hanya salah satu kunci yang dapat mendekripsi. Pada keunggulan pada sistem enkripsi asimetris, kecepatannya jauh lebih cepat. Sedangkan enkripsi asimetris, siapapun dapat menggunakan kunci publik Anda untuk berkomunikasi. Kemudian tidak perlu menyimpan kunci untuk setiap pihak yang diinginkan untuk berkomunikasi, serta dapat digunakan untuk membuat tanda tangan digital yang legal.
Sedangkan pada kekurangannya, sistem enkripsi simetris memerlukan kunci terpisah bagi siapapun yang ingin berkomunikasi dan harus menemukan cara yang aman untuk membagikan kunci rahasia dengan pihak lain. Kelemahan sistem enkripsi asimetris karena siapapun dapat menggunakan kunci publik, jadi kecepatannya jauh lebih lamban dibandingkan dengan enkripsi asimetris. Isi risikonya pada enkripsi simetris melindungi kunci rahasia yang dibagikan dari kehilangan atau pencurian. Pada enkripsi asimetris melindungi kunci privat dari kehilangan atau pencurian. Jadi sama di antara enkripsi simetris dan asimetris. Kemudian penggunaan utamanya, enkripsi simetris enkripsi dengan jumlah informasi yang besar. Sedangkan enkripsi asimetris pembuatan tanda tangan digital dan pertukaran keamanan atas kunci simetris melalui email. Selanjutnya hashing. Hashing merupakan proses mengubah teks normal atau plain text menjadi kode singkat yang disebut dengan hash. Ada dua perbedaan mendasar antara hashing dan enkripsi. Perbedaan pertama, hashing bersifat satu arah. Maksudnya adalah hashing bisa mengubah plain text menjadi hash, namun tidak bisa mengubah hash menjadi plain text. Sedangkan enkripsi bersifat dua arah. Jadi dari plain text bisa diubah menjadi ciphertext dan sebaliknya dari ciphertext diubah menjadi plain text. Perbedaan kedua, hashing bisa mengubah plain text dengan panjang apapun menjadi kode hash yang sifatnya panjangnya tetap. Sedangkan enkripsi mengubah plain text menjadi ciphertext dengan panjang yang sama seperti dengan plain text. Hashing memang tidak bisa digunakan untuk melindungi kerahasiaan karena penerima tidak bisa memulihkan data dari hash menjadi plain text. Namun, hashing digunakan untuk menguji validitas dokumen dan memverifikasi salinan dokumen. Setelah menyimak materi tentang menjaga kerahasiaan, privasi, enkripsi, hingga hashing, teman-teman bisa pause dulu videonya dan coba mengerjakan post-test yang sudah dibuat oleh kelompok kami. Nah, ini dia jawabannya. Soal pertama, dalam pengendalian kerahasiaan dan privasi, 4 tindakan dasar yang harus dilakukan untuk melindungi informasi sensitif yaitu 1. Mengidentifikasi dan klasifikasi informasi, 2. Enkripsi, 3. Pengendalian akses, 4. Pelatihan. Kemudian soal kedua, perbedaan utama antara hashing dan enkripsi yaitu enkripsi menghasilkan ukuran ciphertext asli, sedangkan hashing tidak. Sekarang kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Materi selanjutnya adalah tanda tangan digital. Saat ini sudah banyak transaksi yang terjadi menggunakan internet. Untuk memperoleh tingkat penjaminan yang sama dengan sebuah dokumen tertanda tangan berbasis kertas, maka digunakanlah hashing ataupun enkripsi asimetris untuk menciptakan tanda tangan uang yang terikat secara legal hukum. Berikut terdapat langkah-langkah dalam menciptakan sebuah tanda tangan digital. Langkah yang pertama, pembuat dokumen menggunakan sebuah algoritma hashing untuk menghasilkan hash dari dokumen asli. Langkah yang kedua, pembuat dokumen menggunakan kunci privatnya untuk mengenkripsi hash yang dibuat pada langkah pertama. Hasil atau outputnya adalah hash yang terenkripsi merupakan sebuah tanda tangan yang terikat secara legal hukum. Lalu, tanda tangan digital juga memberikan penjaminan atas dua hal penting. Yang pertama, bahwa salinan sebuah dokumen atau file belumlah diubah, dan orang yang menciptakan versi asli dari sebuah dokumen atau file digital. Dengan demikian, tanda tangan digital memberikan penjaminan bahwa seseorang tidak dapat masuk ke dalam sebuah transaksi digital, serta kemudian mengelak bahwa mereka melakukannya dan menolak untuk memenuhi isi kontak mereka. Selanjutnya, contoh penggunaan tanda tangan digital. A. Mengirimkan kepada B sebuah dokumen bisnis seperti pesanan pembelian, lalu tanda tangan digital A atas dokumen bisnis tersebut
dan nama dari algoritma hashing yang digunakan untuk menciptakan tanda tangan digital. B. Menerima paket informasi dari A berupa kunci publik A dan menggunakannya untuk mendekripsi tanda tangan digital A, dan B. Menggunakan algoritma hashing yang dispesifikasikan oleh A untuk menciptakan sebuah hash dokumen bisnis yang diterima dari A. Lalu, hash yang dianggap dihasilkan oleh A dari salinan dokumen milik A dicocokkan dengan hash yang dihasilkan dari salinan dokumen milik B. Hash cocok apabila kedua salinan identik dan A harus telah menciptakan dokumen, lalu B dapat menindaklanjuti dokumen tersebut dan yakin bahwa A tidak dapat mengingkari permintaan transaksi. Hash dinyatakan tidak cocok apabila salinan dokumen milik B tidak cocok dengan milik A dikarenakan A mungkin tidak membuatnya, atau B, pesan tersebut kacau dalam transmisi. Lalu B sebaiknya tidak menindaklanjuti dokumen, tetapi mungkin dapat meminta A untuk mengirimkannya kembali. Sertifikat digital atau digital certificate adalah dokumen elektronik yang mengandung kunci publik milik entitas dan menerangkan identitas pemilik kunci publik tersebut. Fungsi dari sertifikat digital sama seperti digital dari SIM dan paspor. Paspor dan SIM yang diterbitkan oleh pemerintah menggunakan hologram serta watermark untuk membuktikan keasliannya. Sertifikat digital juga diterbitkan oleh sebuah organisasi yang disebut dengan otoritas sertifikat. Otoritas sertifikat adalah organisasi yang menerbitkan kunci publik dan privat, serta mencatat kunci publik di dalam sertifikat digital. Nah, sistem untuk menerbitkan sepasang kunci publik dan privat serta sertifikat digital terkait ini dinamakan dengan infrastruktur kunci publik. Seluruh sistem infrastruktur kunci publik ini berkaitan dengan penjaminan otoritas sertifikat yang menerbitkan kunci dan sertifikat. Salah satu faktor penting yaitu prosedur-prosedur guna memverifikasi identitas seorang peminta untuk sebuah sertifikat digital. Sertifikat digital berlaku hanya untuk periode waktu tertentu. Maka, hal yang penting lainnya untuk menilai keandalan sebuah otoritas sertifikat adalah prosedur yang dilakukan untuk memperbarui sertifikat dan menarik sertifikat yang kadaluarsa. Virtual Private Network atau yang dikenal dengan VPN. VPN menyediakan fungsionalitas sebuah jaringan aman yang dimiliki secara privat tanpa biaya lini telepon yang dibebankan dan perlengkapan komunikasi lainnya. VPN menggunakan enkripsi dan autentikasi untuk mentransfer informasi melalui internet dengan aman, sehingga menciptakan sebuah jaringan privat virtual. Dalam hal ini, pengirim dan penerima memiliki kunci enkripsi yang sama. Terdapat dua jenis VPN, yaitu yang pertama menggunakan browser, dengan mengenkripsi lalu lintas dengan SSL, dan yang kedua menggunakan IPsec, yaitu sebuah versi dari protokol IP yang menggunakan enkripsi ke lainnya dalam proses penciptaan paket IP. Setelah membahas semua materi mengenai pengendalian kerahasiaan dan privasi, di sini sudah terdapat post-test sebuah pertanyaan yang dapat dijawab terlebih dahulu. Nah, langsung saja untuk mengecek jawabannya, bagaimana langkah-langkah dalam pembuatan tanda tangan digital? Langkah yang pertama adalah membuat dokumen menggunakan algoritma hashing untuk menghasilkan sebuah hash dari dokumen aslinya. Lalu langkah yang kedua, membuat dokumen menggunakan kunci privatnya untuk mengenkripsi hash yang dibuat, lalu menghasilkan sebuah hash yang terenkripsi yang merupakan sebuah tanda tangan digital yang terikat secara legal atau hukum. Berikut adalah daftar pustaka yang kami jadikan sumber dalam pembuatan video materi pembelajaran kali ini. Sekian video pembelajaran mengenai materi pengendalian kerahasiaan dan privasi yang dapat disampaikan oleh kelompok 12. Semoga video ini dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih.